Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membagikan suatu trik ya. Trik atau cara melepas atau memasang daripada keranjang. Jadi sebenarnya sangat mudah sekali ya, tanpa menggunakan alat. Tanpa menggunakan alat kita bisa memasang atau melepas keranjang ini dengan mudah, tanpa harus mengeluarkan tenaga. Jadi caranya seperti ini. Ini adalah suatu pengkaitnya dari keranjangnya, ini semua terkait dengan kuat. Kita juga terkadang ada yang mengatakan sulit untuk membukanya, karena masalahnya kan bukan masalah kunci atau kita masalah dengan harus ada alat khusus. Ini sebenarnya cuma seperti ini ya, tanpa ada alat khusus, tapi cara seperti ini. Ini cara pelan aja udah kebuka ya kan. Kita perhatikan ini udah kebuka. Kita tekan menggunakan jari dan jempol ya, kita dorong sekaligus ini langsung lepas. Nah seperti ini ya. Ini sebenarnya mudah sekali ya, siapa saja bisa mempraktikkannya, bisa melakukannya cara seperti ini, sangat mudah sekali. Begitu juga dengan cara pemasangannya ya. Pemasangan kita dari bawah dulu, dari bawah kita kaitkan dulu. Nah setelah kita kaitkan dari bawah, lalu kita naik ke atas. Nah seperti ini ya, kita tekan secara pelan-pelan perlahan ya. Yang dari ujungnya ini kita tekan. Nah ini udah masuk, ini udah masuk. Jadi sedikit-sedikit ya, di waktu memasangnya itu sedikit satu-satu kita tekan. Nah ini udah masuk, tinggal yang ini ya, ini bisa kita gedor. Nah seperti ini juga langsung udah masuk ya, udah ngunci tanpa harus kita susah payah ya. Ini sangat mudah sekali, bagi siapa saja bisa diperhatikan cara mudah membuka pengkait keranjang atau jaring-jaring. Kita akan praktekkan yang kedua kalinya ya, supaya yang nonton jelas. Biasanya kan ditarik-tarik seperti ini ya, kebanyakan ditarik seperti ini, kadang tidak copot, mengakibatkan dari kawatnya ini menjadi rusak, otomatis rusak. Copot tidak, rusak ya, ini kebanyakan seperti ini ya. Jadi ini sangat penting ini, walaupun videonya sebentar, ini sangat penting, perlu dipahami ya tekniknya. Caranya itu sebenarnya mudah, tanpa harus menggunakan alat. Nah, jadi caranya seperti ini, kita masukkan jari-jarinya, lalu jempolnya kita dorong ke depan sekuat mungkin. Wah, enggak harus mengeluarkan tenaga dalam, kita dorong. Nah kan udah lepas semuanya, sekali dorong atau sekali congkel itu udah langsung lepas, sangat mudah sekali kok. Gitu juga dengan pemasangannya, kita dari bawah naik ke atas, kita tekan. Nah seperti ini ya, itu udah ngunci, udah mengkait, tinggal sebelah sini nih, kita dorong aja pelan-pelan supaya posisinya pas. Nah ini udah terpasang, tinggal ujungnya nih satu, kita tinggal gedor boleh, mau didorong juga boleh, yang penting posisinya pas pemasangannya itu satu-satu ya. Ini udah kait ya, tinggal ini ya. Jadi tekniknya itu ya, mau didorong boleh, mau digedor tadi seperti tadi juga boleh, ini juga bisa. Kita harus cepat tangannya, jangan sampai kejepit ya. Kalau lambat kita narik tangan, menjadi jari kita tuh kejepit ya. Harus pas. Sebenarnya hanya membutuhkan teknik dan cara supaya mudah kita mengerjakannya. Yang berikutnya kita mengenai masalah lubang rahasia. Ini kipas angin punya lubang rahasia nih, yang perlu kita ketahui walaupun kecil. Ini lubang kipas angin kan kecil, lubang daripada cangkang. Ini sangat kecil sekali ya. Di depan ada, di belakang juga ada. Nah kita lap dulu supaya bersih kelihatan. Ini ada lubang kecil, gunanya ini sangat besar sekali. Kita bisa meneteskan oli di sini ya, supaya oli itu masuk meresap di dalam ada busa. Gunanya, manfaatnya untuk apa? Supaya as rotornya itu basah dan lancar. Sebenarnya pabrik itu udah membuat sedemikian rupa supaya bisa dirawat ya, tidak mudah rusak. Tapi kadang kita ini tidak tahu.
Kita tidak tahu, tidak paham ya. Ada lubang kecil tapi kita tidak ngeh ya. Kita tidak pernah memahami dari segi yang model-model seperti ini ya. Kita teteskan itu langsung meresap, olinya itu langsung kesedot ke dalam. Di bahasa seperti itu ya, langsung masuk ke dalam. Kita tetesin oli bisa juga dari sini, cuman asrotornya yang basah ya. Tapi kalau dari sini busa yang di dalam basah. Apa manfaatnya busa di dalam itu? Untuk penampungan oli supaya olinya di dalam itu berfungsi untuk pemutaran asrotor, karena asrotor ini berputar harus dibasahin dengan oli yang baru ya. Kita teteskan 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Ini kan bolong, ini bukan rapat, ini bolong masuk ke dalam, tembus ke busa yang di dalam. Ini sangat jarang sekali mengetahuinya. Jadi sangat penting tapi kita jarang memahaminya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, apa saja bisa diperhatikan. Apabila ada lubang kecil ya bisa diteteskan oli lewat lubang besi yang kecil ini. Depan maupun belakang itu sangat penting sekali untuk pemutaran as. Menghindari daripada mudah rusaknya kipas angin. Biasanya rusaknya itu macet, muter lambat, itu yang keseringan terjadi seperti itu. Ini udah basah, mudah-mudahan ini tidak menjadi mudah rusak ya, jadi awet. Yang berikutnya mengenai masalah baling-baling besi bergetar, ini sangat penting sekali ya. Tangan saya aja nyampe bergetar ya, bergetar bukan karena belum makan gemetar, maknanya seperti itu, karena akibat dari baling-baling. Ini kalau dipasang kaki, ini kakinya bisa jalan ya, jalan sendiri ya kan. Mungkin nyari apa nyari solusi ya, kayak gimana nih caranya. Sebenarnya sangat mudah sekali ya. Kita hanya menggunakan obeng ya, kita paskan posisi di belakang persis seperti setel, bahasa kalau saya lihat itu menyetel pelek ya, pelek jari-jari motor atau sepeda itu seperti ini nih. Sebab triknya sama. Ini ada yang nyentuh, ada yang tidak, itu udah pasti. Nah, kita cari yang menyentuh. Nah, ini menyentuh. Ada satu ya tadi. Nah, ini nih menyentuh. Posisinya kita tarik ke depan sedikit supaya tidak menyentuh obeng ya kan. Memang patokannya dari 2 baling-baling itu menjadikan suatu rujukan ya. Jadi ada yang menyentuh, ada yang tidak. Nah, itu yang menyentuh berarti otomatis dia terlalu ke belakang kebanyakan atau terlalu ke depan. Itu yang mengakibatkan kipas angin bergetar atau tidak balancing ya. Kita tarik ke depan, kalau memang posisinya terlalu menekan ke belakang. Kenapa akibatnya baling-baling seperti ini? Biasanya akibat jatuh atau tertekan atau terinjak yang tidak sengaja, yang kita tidak tahu. Ini sangat penting sekali ya. Berikutnya kita akan tes coba, ternyata masih bergetar. Posisi di pangkal baling-baling itu udah rata ya, kita tinggal melihat posisi yang di depan. Kita melihat dari daun yang paling depan. Nah, dari sini pelan-pelan kita tahan. Nah, di sini ada yang nyangkut ini. Ada satu baling-baling yang nyangkut. Nah, ini. Ada yang nyangkut, ada yang tidak. Nah, di situ kita sesuaikan ya. Sesuaikan. Jadi supaya keseimbangan daripada letak itu simetris ya, sama. Dari segi 3 daun baling-baling ini harus sama. Ini udah mulai tidak bergetar ya, udah diam, tapi masih ada sedikit getarannya. Nah, kita berhentikan dulu dari mana posisinya, gimana yang posisi depan. Nah, masih ada sedikit, kita gunakan obeng lagi untuk mengukur posisi yang belakangnya. Nah, bagaimana daunnya nih ya, yang tadi kan pangkal daripada kipas yang segitiga, sekarang daunnya.
Ada yang nyentuh, ada yang tidak. Yang nyentuh itulah ya, yang nyentuh berarti termasuknya terlalu ke belakang atau kebanyakan. Nah, kita majukan sedikit. Sebab kita tes menggunakan listrik. Alhamdulillah getarannya udah hilang ya. Kita pegang, kita sentuh aja ini udah tidak bergetar kembali. Ini udah sembuh. Kipas angin udah tidak bergetar, udah sembuh, alias tidak berisik. Ini udah tidak jalan-jalan lagi seperti sebelumnya. Mudah-mudahan dari 3 video ini bermanfaat buat siapa saja, di mana saja. Mohon maaf apabila ada ucapan dan gambar yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.